Okay, mungkin gue ulang sedikit. Seperti biasa, gue bakal jawab dulu komen atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di card gue yang dari poll gue kemarin gitu, di story gue sebelumnya. Gue bakal jawab dulu dari sana. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari komen, gue juga bakal usahain untuk jawab. Oke, jadi seperti kemarin gue bakal ada satu pertanyaan yang gue pengen jawab dulu. Sebenarnya kayaknya gak ada di komen dan gak ada di poll gue kemarin. Tapi gue pengen jawab. Masih ada yang nanya ke gue. Kalau kita kuliah di Singapura tuh emang masih boleh kerja ya gitu. Masih boleh kerja seperti yang gue udah jelasin di video gue kemarin, di salah satu video gue. Kemarin gue udah bilang kan, kalau gak salah di video yang judulnya tuh kerja sambil kuliah. Nah, intinya tuh gini, ketika kita kuliah di perguruan negeri di Singapura, kita tuh boleh kerja paruh waktu. Oke, paruh waktu, bukan kerja full. Jadi kerja paruh waktu, seminggu tuh kita dibatasi 16 jam. Jadi dia gak peduli kamu tuh mau kerjanya tuh Senin, Rabu, Jumat atau apa, atau Sabtu Minggu. Tapi maksimalnya tuh 16 jam. Itu doang. Untuk detailnya apa-apa aja sih syarat-syaratnya dan lain-lain itu bisa aja cek video gue yang kemarin yang judulnya kerja sambil kuliah di Singapura. Kemarin gue udah jelasin lumayan jelas di sana. Lalu bahkan untuk gaji-gajinya juga ada gue buat satu video lagi. Kayaknya baru-barusan ini sih, kayaknya bulan lalu gitu. Itu gue juga ada bahas tentang gaji-gajinya untuk beberapa kerja yang beda lah. Oke, itu doang sih yang mau gue bahas dari diri gue sendiri langsung. Jadi gue bakal lanjut ke yang ada di poll pertanyaan yang gue taruh kemarin. Ada lumayan banyak sih yang kemarin, quite a number of question lah. Cuman kayaknya gue juga masih lihat beberapa yang udah ada di video gue kemarin. Jadi kalau misalnya udah ada, gue bakal jawabnya lebih ringkas ya. Dan gue kasih tahu aja video gue yang mana dan kalian boleh langsung cek aja videonya itu. Oke, pertanyaan pertama itu, kira-kira kalau gak ada prestasi bisa gak dapat kesempatan UEE? Nah, kembali lagi, ini tuh gimana ya? Kayak ketika kita daftar untuk UEE, dia tuh seperti kita berkompetisi dengan pendaftar-pendaftar yang lain. Jadi tergantung juga pendaftar lainnya tuh prestasinya apa aja. Itu menurut gua sih yang setahu gua. Karena kayaknya NTU NUS mereka gak pernah secara eksplisit kasih tahu ke kita apa-apa aja sih yang mereka nilai gitu, dan gimana sih mereka menilainya gitu, apakah ini lebih penting atau itu lebih penting, mereka belum pernah menjelaskan seperti itulah. Tapi untuk konteks saja, kalau untuk NTU NUS memang banyak sekali yang apply itu, mereka tuh misalnya udah ikut lomba-lomba OSN atau bahkan lomba-lomba internasional. Banyak dari teman-teman gua tuh kalau yang seangkatan, bahkan bukan seangkatan gua, kayak adik-adik kelas gua juga, kakak kelas gua juga, lumayan banyak itu yang mereka tuh sebenarnya murid-murid olimpiade gitu. So, kalau misalnya bertanya gak ada prestasi bisa gak? Bisa aja sih, sebenarnya jujur gua sendiri juga gak ada. Oh ya, ada yang nanya, maaf UEE itu apa ya? UEE itu University Entrance Exam. Maksudnya itu kayak tes masuk ke NTU NUS itu. Kita sebutnya itu UEE, University Entrance Exam. So, kalau misalnya gak ada prestasi, bisa gak dapat kesempatan? Menurut gua bisa aja sih. Gua sendiri, prestasi gua apa aja pas gua daftar. Jujur aja, ini juga gua udah bilang di live kemarin. Basically, menurut gua dapat kesempatan untuk ujiannya karena nilai rapat gua doang. Itu gua udah jelasin di video kemarin. Mungkin ntar boleh dicek lah rekamannya yang di live kemarin. So, again, pokoknya intinya gini aja, kalau misalnya ketika kalian mau daftar dan kalian kepengen NTU NUS, sebisa mungkin tingkatkan semua prestasinya, baik itu dari sekolah kayak atau ikut lomba-lomba gitu. Jangan terlalu terfokus kepada apa sih lombanya itu atau harus ini harus itu, jangan terlalu terpaku ke sana. Yang penting kita usahain maksimal aja. Soalnya kalau kita terlalu fokus kepada hal tersebut, jadinya ntar lama-lama gak ada yang kita kerjain juga, kita terus mikir aja. So it's better, lebih baik tingkatkan aja semaksimal mungkin apapun yang kita ada sekarang. Lalu kita daftar dengan hal tersebut, ya semoga bisa dapatlah kesempatannya. Hopefully this answers your question. Gue bakal move ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kau dulu belajar fisikanya gimana? Ada referensi web atau buku gak buat fisika? Nah, ini juga sebenarnya kemarin gue ada taruh linknya di salah satu video gue, tapi jujur gue udah lupa sih video gue yang mana. Kayaknya video FAQ gue yang pertama deh. Mungkin boleh dicek di video itu. Di description-nya gue ada kasih link dari website yang gue pakai dulu. Gue pakai itu namanya a-levelphysicstutor.com. Nah, gue belajar itu dari website sana dan
Gue pakai web itu untuk apa sih? Sebenarnya gue pakai website itu untuk referensi doang gitu. Jadi karena kan gue tuh sekolahnya di sekolah SMA biasa lah, SMA swasta biasa. Jadi kesehariannya itu pakai bahasa Indonesia, bahasa pengantarnya. So kayak fisika, matematika gitu, gue belajarnya tuh terbiasanya pakai bahasa Indonesia. Ada sih memang kita ada pelajaran SAT gitu, tapi umumnya itu kita pakai bahasa Indonesia lah. Dan utamanya itu bahasa Indonesia, ujian juga utamanya itu bahasa Indonesia. Cuman 1-2 soal bahasa Inggris gitu di sekolah gue. Jadi lebih terbiasa kan pakai bahasa Indonesia, sehingga ketika mau belajar untuk A-level, gue tuh lebih fokusnya belajar istilah Inggrisnya. Apa sih istilahnya? Misalnya contoh untuk berat dalam bahasa Inggris. Oke lah, berat lumayan gampang. Berat itu weight. Misalnya istilah-istilah lain gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi fokus gue kemarin. Lalu kalau buku sih gue gak ada buku spesifik ya. Soalnya seperti yang gue udah jelasin kemarin, gue tuh belajarnya dari kurikulum, soal kurikulum Indo dulu. Gue sebenarnya belajarnya dari kurikulum Indo dulu. Gue pahami konsep-konsep yang ada. Intinya tuh kita harus benar-benar paham konsepnya lah, karena ketika kita ujian di NTU-NUS itu mereka bukan tes ke hafalan kita, dia tuh benar-benar tes ke konsep kita ngerti gak sih misalnya cara menggunakan rumus ini, konsepnya itu gimana, cara menyelesaikannya itu gimana. Jadi kalian bisa cari contoh soal UEE, misalnya kalian google aja NUS atau NUS NTU UEE sample paper, itu udah bakal ada soal sampelnya itu, dan soal ujiannya bakal mirip dengan itu formatnya, dan kalian bisa lihat kalau misalnya kalian compare kalian bandingkan dengan soal SBM gitu. Nah itu bisa kelihatan banget bahwasannya di SBM itu masih banyak yang perlu kita hafal dalam artiannya. Jadi kayak contohnya ya, misalnya ini kayak gue udah jelasin juga kemarin. Misal contoh yang gue ingat ya, kalau fisika tuh ada yang satu namanya teori rumus untuk menghitung kecepatan terminal. Nah itu kan rumusnya itu rumit banget nih. Nah kalau NTU NUS mereka tuh kasih kalian rumusnya itu, jadi yang penting kalian tahu aja cara pakainya udah bisa. So that's why fokus belajarnya itu beda, bukan ke menghafal rumus, melainkan kita harus pahami gimana cara makainya rumus itu. Oke, sementara kalau misalnya kayak soal SBM, kayaknya ada 1 atau 2 soal itu yang benar-benar cuman kita hafal rumus, kita masukin aja angkanya, dapat, that's it. Gak ada ditanya konsep-konsepnya gitu. Kalau ada pun gak gitu banyak mungkin, setahu gue pernah lihat sekilas lah kayak soal-soal latihan temen gue. Tapi kalau NTU NUS itu benar-benar mostly, bukan mostly sih, bisa dibilang 90% lah, almost all of them, itu hampir semua tuh benar-benar konsep gitu. Oke. So next, Oke, bagi yang baru join mungkin kalau kalian mau nanya boleh juga di komen, tapi yang di komen entar gue setelah selesai jawab yang di poll kemarin baru gue jawab ya yang di komen. So, oke, apakah pendaftaran ke NTU atau NUS wajib pakai paspor? Jawabannya kayaknya iya sih, gue udah agak gitu ingat, tapi intinya kan kita perlu suatu bentuk identitas gitu untuk mereka, dan setahu gue yang berlaku internasional tuh secara internasional ya itu paspor. So, I think mostly kita daftarnya tuh pakai paspor lah. Mungkin boleh dicek sih apakah boleh pakai identitas lain, misalnya KTP atau apa, gue kurang tahu. Tapi setahu gue, paspor yang paling aman, itu pasti bisa. Lalu, oke, apa pencapaian kakak dulu ketika SMA? Ini gue udah jawab sih tadi sebenarnya sedikit. Basically, seperti yang gue bilang tadi, gue lebih ke nilai rapot gue doang sih. Mungkin boleh dicek lah live IG gue kemarin. Sebenarnya gue udah post yang di part 1 kalau gak salah. So I would say gue tuh bener-bener cuman dari nilai rapot gue doang. Soalnya gue gak ikut lomba-lomba lain. Singkat cerita ya, mungkin sedikit sharing. Gue tuh pernah ikut ekstrakurikuler untuk itu Olimpiade komputer. Nah tapi gue ikutnya kan SMP. Habis itu yang ikut lomba tuh biasanya yang udah kelas SMA gitu. Tapi gue ketika udah SMP 3 masuk SMA 1, gue malah keluar dari ekstrakurikuler tersebut. So jadinya gue gak jadi ikut lomba lah. Jadi kalau misalnya gue masih ikut ekskul tersebut pas SMA, kemungkinan gue masih bakal ikut lomba tersebut. So yeah, that's roughly sedikit sharing. Next question ya. Semua dokumen untuk apply ke NTU atau NUS perlu ditranslate ke bahasa Inggris kak? Gue gak gitu ingat mereka ada bilang wajib atau enggak. But anyway, kalau bisa ditranslate aja ke bahasa Inggris. Soalnya setahu gue kalau NTU NUS kemarin gue apply-nya itu pakai yang bahasa Inggris sih. Soalnya kebetulan untuk rapor gue
itu sekolah gua ada kasih dua versi, jadi satu bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Inggris. Jadi gua langsung aja upload yang bahasa Inggris ke mereka. Cuma untuk ijazah, nah ini juga ada yang nanya kemarin, ijazah SMP perlu atau enggak? Nah untuk ijazah itu kan, gua kalau nggak salah gua nggak translate lagi. Ijazah itu gua langsung upload yang murni bahasa Indonesianya. Nah cuma lucunya begini, karena di sana mereka bakal minta, kalau nggak salah NTU ya, bakal minta kayak your elementary certificate or something gitu. Nah, sementara sistem pendidikan kita di Indonesia sama Singapura sedikit berbeda gitu. Bisa dibilang kayak SMP mereka tuh 4 tahun, lalu SMA-nya 2 tahun. Sementara kita kan 3 tahun, 3 tahun. Jadi ada sedikit beda lah. Jadi untuk elementary itu, jujur sampai sekarang gue juga kurang tahu sih sebenarnya kita harus upload ijazah SMP kita atau enggak. Tapi jangan khawatir, kalian kalau misalnya ketemu tuh upload aja. Karena kalau misalnya kurang pun, dia bakal kasih tahu gitu, dia bakal minta lagi untuk dokumen tambahan kalau misalnya ada yang kurang. Oke? Atau untuk mau lebih yakin, kalian boleh langsung aja email ke NTU.NUS, itu mereka pasti bakal respon kok. Dan mereka responnya lumayan cepat. Biasanya dalam 3 hari udah respon. 3 hari kerja. Oke, so ya karena kemarin gue juga apply sendiri kan, gue gak lewat agent, gak lewat bimbel, gak apa-apa, gue apply sendiri. Dan NUS itu ada agentnya, kalau gak salah namanya Creosis, ya Creosis. Jadi gue pernah tanya ke mereka, nah ini perlu gak atau apa gitu. Orangnya itu malahan bilang ke gue, oh gak usah takut kalau misalnya ada yang kurang, mereka bakal kasih tahu lagi ke kita untuk kita upload lagi. So gue cuma pegang kata-kata dia lah, kalau misalnya ada yang kurang mereka bakal minta lagi. So ya lo juga gue upload aja langsung apa yang mereka minta. In case kalau misalnya ada yang kurang, mereka bakal minta kok. Oke, jadi gak usah khawatir gitu, santai aja. Also sedikit info ya, untuk ini pendaftarannya bulan Oktober ini udah dibuka. Gue lupa tanggal berapa, bisa langsung dicek di websitenya. Pendaftaran itu bakal buka dari Oktober sampai Desember. Sebenarnya kalau nggak salah sampai Januari awal, tapi mending pas Desember kita udah submit application-nya daripada ntar kelupaan resiko kan. So bagi yang udah mau daftar, udah boleh dicek. Kalian bisa Google langsung NUS Admission, ADMISSIONS. So NUS atau NTU Admission itu udah bakal ada websitenya langsung. Setahu gua NTU juga bakal sama sih sebenarnya. So time-nya tuh bakal mirip lah, bakal sama.